Shalom sahabat BMC dan semua kekasih Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, saya ajak semua merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu lah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih di dalam seri pengajaran tentang wisdom, saudara. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu pentingnya hikmat. Saudara yang dikasih Tuhan, wisdom adalah hikmat atau kebijaksanaan. Berbeda dengan yang namanya kepandaian, saudara. Kepandaian adalah memang itu adalah pemberian Tuhan, kelebihan yang kita miliki dan itu adalah pemberian Tuhan. Dan kepandaian didapat ketika orang itu sungguh-sungguh belajar dengan tekun, ya, orang itu rajin menimba ilmu, kemudian dia mendapatkan pengetahuan dan kepandaian. Tetapi berbeda dengan hikmat. Hikmat adalah pikiran Allah. Saudara ingin memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah dalam kehidupan kita? Betapa pentingnya sih hikmat bagi orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 8 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Betapa pentingnya hikmat bagi setiap kehidupan kita. Bahkan Salomo mengerti betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, dia perlu sekali hikmat Tuhan. Pada satu kali, Allah menawarkan sesuatu kepada Salomo. Apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Saya bacakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5, ayat 9, ayat 11 dan sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika kita diberi kesempatan oleh Tuhan meminta sesuatu, saya percaya bahwa kita akan tidak akan meminta seperti yang dilakukan oleh Salomo. Benar saudara? Kita akan minta kekayaan, kita akan minta umur yang panjang, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup. Kalau Salomo hidup di zaman now, saudara, dia akan disebut orang yang terkonyol di dunia. Dia tidak meminta apa yang dibutuhkan orang-orang dunia pada umumnya. Tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat dan pengertian. Karena bagi Salomo, kalau dia memiliki hikmat, kalau dia memiliki pikiran Allah, jalan-jalan hidupnya akan dibuat mudah, dipermudah sama Tuhan. Dan benar sekali, bahkan apa yang tidak diminta Salomo, hikmat, pengertian diberikan Tuhan buat Salomo.
Tetapi apa yang tidak diminta, yaitu kekayaan, kemuliaan, kehormatan, itu menjadi bonus yang diberikan Tuhan buat Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kalau kita memiliki hikmat atau pikiran Allah di dalam hidup kita. Orang tua akan sangat membutuhkan hikmat untuk mendidik putra-putrinya. Seorang anak akan membutuhkan hikmat ketika dia memutuskan pasangan hidupnya. Seorang pemimpin akan sangat membutuhkan hikmat ketika dia akan mengambil satu keputusan. Betapa pentingnya hikmat dan pengertian di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Maka kejarlah hikmat, kejarlah pengertian. Hiduplah di dalam Tuhan, karena Yesus Kristus Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya hikmat, betapa pentingnya ketika kami mengerti pikiran Allah di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya. Tuhan, biarlah hati kami selalu menginginkan hikmat dan pengertian lebih dari segalanya, karena hikmat itu lebih dari permata. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami untuk melakukan segala aktivitas kami, untuk menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kami. Karena hikmat melebihi daripada kepandaian dan melebihi emas, perak, dan permata yang kami miliki. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mengandalkan Engkau. Diberkatilah setiap kami yang mengandalkan hikmat dan pengertian yang daripadamu. Kami akan disebut orang-orang yang sungguh berbahagia sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang sama yang pernah dicurahkan si Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya Allah memberkati dan mengasihi kita, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.